Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasi kita sekalian pada sore hari ini. Sekali lagi, selamat datang, selamat sore kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali atau baru bergabung dengan Aspiki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan tentang latar belakang, visi, dan misi Aspiki. Kalau kita lihat dari gelambangnya saja, Bapak Ibu Saudara, for the glory of God, artinya hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapa-siapa, bukan untuk kemuliaan seseorang di sini, bukan untuk kemuliaan kelompok-kelompok tertentu, tapi Aspiki hadir hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Latar belakang visi dan misi, Bapak Ibu Saudara, kenapa nggak jalan ini? Oke. Latar belakang dari lahirnya Aspiki, pertama, karena kita tidak menyadari bahwa sampai saat ini masih kurangnya para peneliti, apalagi para peneliti Kristen ya. Karena menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI atau kini yang telah berubah menjadi Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, itu adalah rasio jumlah peneliti di Indonesia dalam statistik adalah 199 per 1 juta penduduk. Itu kalau kita lihat sangat minim ya. Saya besarin sedikit ya, supaya lebih jelas. Oke. Kemudian kita lihat di bangsa kita yang sebelah ini, Malaysia, itu memiliki rasio peneliti per 1 juta penduduk. Kemudian lebih jauh lagi kalau kita perhatikan di Jepang, rasionya sudah menembus angka 6.000 peneliti yang sudah dihasilkan dari per 1 juta penduduk. Kalau kita lihat di sini bagaimana ya? Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat di sini ya, sudah. Dalam hal ini BRIN mencatat rasio jumlah peneliti negara-negara maju setidaknya mencapai 200 per 1 juta penduduk. Itu buat Indonesia. Jadi kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa catatan dari BRIN, rasio jumlah peneliti bagi negara maju setidaknya mencapai 200 per 1 juta sebetulnya. 2.000 per 1 juta penduduk. Nah, pemandangan ini tentu menjadi alarm. Mengingat apa? Mengingat Indonesia saat ini sedang giat dalam menyusun agenda Indonesia Emas 2045. Nah, kondisi ini tak lepas dari iklim sebuah universitas atau institusi dalam menerka kembali ketersediaan calon peneliti. Kemudian kita perhatikan selanjutnya. Pada tahun 2022, ya, dari 254.963 peneliti dan dosen di Indonesia yang tercatat di Science and Technology Index atau disingkat SINTA, itu hanya mampu menghasilkan sekitar 7.400 jurnal setiap ya, lihat 7.400 jurnal ilmu yang terindeks Scopus. Nah, jumlah ini Bapak Ibu Saudara tentu sangat minim. Dari 1.890 perguruan tinggi yang juga terdaftar di portal SINTA, hal ini karena gembosnya publikasi ilmiah dari para peneliti ataupun dosen di perguruan tinggi. Penyebabnya yakni apa? Karena minimnya pemantik serta perekat untuk menumbuh kembangkan minat
melakukan peninjauan soal bidang akademik teoretik yang diampu. Ini faktanya begitu ya, Bapak Saudara. Kemudian kita lihat, perhatikan. Yang ketiga, alasan yang ketiga, sebagian disibukkan oleh urusan di luar sistem akademik. Saling rebut jabatan misalnya, ketimbang mengkristalkan pemikiran dalam sebuah publikasi ilmiah yang keuntungannya jauh lebih bermanfaat. Umumnya, perguruan tinggi adalah tempat di mana terjadinya pembentukan intelektualitas untuk melahirkan sejumlah gagasan serta ide yang dipantik oleh dosen dan mahasiswa. Nah, langkah tersebut sesuai dengan amanat agung Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, inilah yang mendorong, yang memotivasi Aspiki untuk mulai bergerak dengan visinya. Apa itu visinya? Visinya adalah menjadi wadah tunggal, wadah unggul, maksud saya, menjadi wadah unggul bagi peneliti dan penulis Kristen dalam mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan nilai-nilai kekristenan dengan tujuan apa? Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perguruan tinggi keagamaan, gereja, dan negeri demi kemuliaan Allah. Ini visinya. Jadi visinya sangat mulia, Bapak Ibu Saudara. Aspiki lahir untuk pengetahuan, kreativitas, nilai kekristenan harus dibangun, dan tujuan apa? Memberikan kontribusi positif pada perguruan-perguruan tinggi keagamaan, gereja, bangsa, dan negeri demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan Allah. Itu visinya. Misinya apa, Bapak Ibu Saudara? Misinya adalah membangun kolaborasi yang kuat antara peneliti dan penulis Kristen untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kreativitas. Jadi para peneliti, para penulis itu perlu ada kolaborasi. Tanpa kolaborasi saya kira kita akan berjalan sendiri-sendiri. Tanpa kolaborasi bersama kita akan menonjol sendiri. Padahal tujuan dari Aspiki bukan untuk menonjolkan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kreativitas. Misinya apa? Menyediakan platform pertukaran pengalaman, ya kan? Ilmu dan informasi terkait riset dan penulisan bagi anggota asosiasi. Jadi Anda yang tergabung di dalam Aspiki ini dan yang akan bergabung juga, itu kita akan pertukaran pengalaman, ilmu dan informasi terkait apa? Riset dan penulisan bagi anggotanya. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, misinya adalah memotivasi dan mendukung anggota untuk menghasilkan karya ilmiah yang reflektif terhadap nilai-nilai kekristenan. Nah, ini sangat menarik. Oleh karena itu, Aspiki tidak muluk-muluk. Dia seperti motivator dan mendukung anggotanya untuk menghasilkan karya-karya yang reflektif terhadap nilai-nilai kekristenan. Itu adalah visi dan misinya. Sekarang kita perhatikan apa sih tujuannya? Tujuan dari Aspiki apa? Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, tujuannya adalah, pertama adalah meningkatkan kualitas penelitian dan penulis Kristen. Menggalang peneliti dan penulis Kristen untuk menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kekristenan. Jadi nilai kekristenan itu bisa dihasilkan dari karya-karya agar supaya orang mengetahui sejauh mana pengaruh kekristenan
di Indonesia yang berkualitas tinggi. Sebab apa? Karya-karya kita akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kekristenan. Itu tujuan yang pertama. Baik, saudara. Tujuan kedua, kalau kita lihat ya, Bapak Saudara, adalah apa? Memperluas cakupan pengetahuan dan kreativitas. Yaitu apa? Memberikan ruang bagi penelitian dan penulis Kristen untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dan kreativitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni yang diilhami oleh nilai-nilai kekristenan. Jadi patokannya adalah diilhami oleh nilai-nilai kekristenan, gagasan yang baru, kreativitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni. Yang ketiga, kalau kita lihat Bapak Saudara, adalah menyebarkan nilai-nilai kekristenan, mendorong penyebarluasan dan pemahaman yang lebih luas terhadap nilai-nilai kekristenan dalam masyarakat, baik melalui penelitian maupun tulisan, untuk memperkaya kehidupan sehari-hari yang penuh pesan moral dan kebijaksanaan. Jadi mulai tulisan-tulisan kita ada pesan-pesan moral dan kebijakan-kebijakan yang berbau kekristenan untuk memperkaya kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, berkontribusi pada perkembangan perguruan tinggi keagamaan, yaitu apa? Menghasilkan penelitian dan karya tulis yang dapat mendukung pertumbuhan dan kemajuan perguruan tinggi keagamaan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Jadi pendidikan yang berkualitas, yang relevan dengan tuntutan zaman, Bapak Saudara, itu yang keempat. Yang kelima, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, adalah mendukung pembangunan gereja. Yaitu apa? Menyediakan sumber daya intelektual dan kreatif bagi gereja untuk memperkuat pelayanan, pembinaan iman, dan pengembangan komunitas kekristenan yang sehat dan berdampak positif bagi masyarakat. Jadi intinya adalah sebetulnya ada kita ingin berdampak positif bagi masyarakat. Itulah salah satu tujuan dari Aspiki. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, berperan dalam pembangunan bangsa dan negeri, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan bangsa dan negeri melalui penelitian dan tulisan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan, serta berlandaskan pada nilai-nilai kekristenan. Jadi kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negeri. Jadi kita bersyukur dengan adanya Aspiki, kita bisa berpengaruh dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan, dan semuanya harus berlandaskan nilai-nilai kekristenan. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, kita lihat adalah menarik di sini adalah membawa kemuliaan kepada Allah, menggunakan pengetahuan, kreativitas, dan nilai-nilai kekristenan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia, sehingga segala yang dilakukan merupakan bentuk pujian dan penghormatan kepadanya. Wah, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia melalui apa? Melalui kreativitas nilai-nilai kekristenan, melalui tulisan-tulisan penelitian-penelitian, adalah ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah tujuan dari Aspiki. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan Aspiki, Bapak Ibu Saudara, maka kita perhatikan ada kegiatan-kegiatan
dari Aspiki. Untuk mencapai visi dan misi dan tujuan di atas, maka Aspiki melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Satu, meningkatkan pengembangan pengetahuan Kristen, mengadakan seminar, diskusi, dan penelitian untuk mendalami dan memperluas pengetahuan agama Kristen. Jadi kegiatannya ini bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan sekali, bisa 3-4 kali dalam setahun. Semaksimal kita akan melakukan seminar, diskusi, kita bikin lokakarya, penelitian untuk mendalami, untuk memperluas pengetahuan agama Kristen. Yang kedua, apa itu kegiatannya? Mendorong kreativitas dalam pendidikan agama, yaitu apa? Menggelar workshop dan kompetisi untuk mendorong kreativitas dalam penyampaian nilai-nilai kekristenan. Jadi tidak sekedar workshop, tetapi juga kita akan buka kesempatan untuk berkompetisi, untuk melahirkan karya-karya yang bermutu, karya-karya yang luar biasa oleh para penulis, para peneliti Kristen yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kegiatannya apa saja? Yang ketiga adalah pengembangan nilai-nilai kekristenan, yaitu apa? Mengorganisir program pembinaan karakter dan nilai-nilai kekristenan melalui kegiatan rohani, sosial, dan pelayan masyarakat. Jadi kita akan juga adakan pembinaan karakter. Karakter building itu penting bagi saudara. Untuk apa? Untuk supaya nilai kekristenan itu diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan rohani, sosial, dan kepada pelayan masyarakat. Yang keempat, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kegiatan yang dilakukan oleh Aspiki adalah kontribusi positif bagi perguruan tinggi keagamaan dan gereja, yaitu apa? Mendukung program-program akademik dan kegiatan-kegiatan keagamaan di perguruan tinggi dan gereja seperti apa? Pembinaan rohani, konseling, dan pengembangan kurikulum agama Kristen. Ini menarik bagi saudara. Yang kelima adalah memberikan dampak positif bagi bangsa dan negeri terlibat dalam kegiatan sosial, bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu kita akan kerjakan di dalam Aspiki. Yang keenam adalah kita juga akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga gereja nasional, aras nasional, dan internasional agar terwujud bantuan material dan non-material bagi anggota Asosiasi Penelitian Kristen Indonesia atau Aspiki yang memerlukannya. Jadi kita terbuka kepada bantuan-bantuan baik dalam negeri maupun luar negeri, karena kita membuka diri untuk bekerjasama dengan siapa saja untuk mendukung Aspiki. Yang ketujuh adalah meningkatkan kemitraan anggota dengan lembaga gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga gereja-gereja se-Indonesia dari berbagai unsur organisasi gereja yang resmi di Indonesia. Yang kedelapan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kegiatannya adalah juga kami ingin menyusun perencanaan yang strategis bagi pengembangan Aspiki ke depan. Dan yang terakhir adalah melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, terbuka, dan laporan keuangan yang dilaporkan sesuai jadwal yang teraudit. Jadi Bapak Ibu saya tidak perlu khawatir dengan Aspiki. Saudara ingin memberikan bantuan apapun, Aspiki terbuka, karena semua bentuk keuangan dalam bentuk apa saja itu akan dilaporkan secara resmi dan akan diaudit, sehingga tidak ada udang di balik bakwan. Itu kira-kira visi misi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya serahkan kembali Bu Erna. Baik, saudara yang terkasih, terima kasih Bapak Bekanu luar biasa yang telah disampaikannya tentang visi misi Aspiki. Nah,
Bapak Ibu yang terkasih, apakah Anda tidak tertarik untuk bergabung di Aspiki? Aspiki begitu luar biasa sehingga untuk bergabung di Aspiki, Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu bisa menulis dengan baik sehingga bisa menciptakan buku berbagai judul. Bapak Ibu bisa menciptakan atau membuat jurnal sebanyak mungkin, mulai dari jurnal lokal hingga jurnal internasional hingga Scopus. Dan Bapak Ibu mendapatkan manfaat mentoring dari orang-orang yang berpengalaman. Karena di SPK ini ada beberapa orang yang memang memiliki karya puluhan judul buku. Bahkan ada yang lebih dari 80 judul buku. Jadi pengalaman jam terbangnya luar biasa. Bagaimana cara Anda untuk bergabung di Aspiki? Buatlah satu jurnal saja dan satu buku saja, kami bisa bantu mentoring. Setelah itu Anda bisa bergabung di Aspiki, mengembangkan diri di Aspiki, mengembangkan sayap supaya berdampak bukan hanya di Indonesia, tapi juga di kawasan internasional. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita selanjutnya akan mendapatkan satu pencerahan lagi Bapak Ibu, yaitu bagaimana menyiapkan penelitian dengan AI yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Juanda MTH MIS. Namun sebelum kita masuk ke Bapak Juanda, saya mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang terkasih, ikutilah semua kegiatannya Aspiki, setiap seminarnya, bedah buku atau kegiatan yang lain, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang besar untuk bergabung di dalam komunitas ini, Asosiasi Penulis dan Peneliti Kristen Indonesia. Baik, silahkan Bapak Juanda, Bapak Dr. Juanda, apakah Anda sudah siap untuk memberikan materi berikutnya? Oke, sangat siap. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Juanda. Nah, Dipersilakan berikan yang terbaik untuk kita semua. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian seperjuangan menjadi saksi Kristus di bidang kita masing-masing. Dan saya senang sekali bisa berjumpa pada saat yang indah ini. Terima kasih untuk Pak Ketua Umum, Pak Sekretaris yang memberikan kesempatan untuk berbagi sesi pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Salam hati gembira, ada sukacita, dan kerinduan saya adalah dalam sesi ini kita mendapatkan sesuatu yang bisa menolong kita untuk bisa menikmati apa yang kita kerjakan setiap hari, yaitu dalam karya tulis. Karya tulis itu macam-macam Bapak Ibu sekalian, bisa berupa jurnal, bisa berupa buku atau artikel, juga bisa menulis warta gereja sehingga tidak mengutip atau mengcopy paste dari karya-karya mungkin gereja-gereja yang sudah eksis atau besar. Jadi kerinduan keberadaan Aspiki ini adalah menolong kita semua. Seperti yang sudah disajikan tadi oleh Pak Boykanu tentang apa dan bagaimana Aspiki itu bisa eksis seperti ini. Oke, tidak panjang lebar, kita tahu bahwasannya dunia kekristenan zaman abad postmodern atau sudah ke postmodern ini kadang sudah tidak lagi tertarik untuk menulis, tapi lebih suka kita berbagi kebenaran atau firman melalui khotbah. Apalagi dari teman-teman yang mungkin evangelical, Pentakosta, atau karismatik itu mengalami kesulitan untuk menuangkan idenya di dalam sebuah karya tulis yang tercetak ataupun melalui media online. Oleh sebab itu, ada cara yang begitu mudah untuk menolong kita, yaitu melalui satu perkembangan teknologi yang luar biasa, ChatGPT, melalui programnya Artificial
intelijen. Jadi saudara, dengan AI ini kita bisa berkarya sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Karena apa? Semuanya sudah tersedia di sana. Persoalan AI itu adalah persoalan yang mungkin di Indonesia kelihatannya masih baru. Tetapi di Amerika atau Eropa sudah berjalan sekitar 3-5 tahun ke belakang. Namun demikian, saya teringat apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan seperti ini, yaitu pada waktu peristiwa Menara Babel, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi perkembangan teknologi, jangan langsung kita berkata ada kaitannya dengan antikristus atau 666, 666. Karena ada satu sisi memang perkembangan, tapi di sisi lain memang kuasa kegelapan bisa saja mempergunakan apa saja, intinya adalah untuk memanipulasi kebenaran demi tujuan kegelapan tersebut. Itu sebabnya saudara, saya teringat pada waktu pertama kali Facebook itu mempergunakan AI, lalu mereka sedikit ngeri-ngeri sedap. Mengapa saudara? Karena pada waktu mereka sedang melakukan satu proyek, yaitu membuat artificial intelligence, kemudian ternyata di dalam eksperimen mereka itu, tiba-tiba AI itu bisa, artificial intelligence ini bisa saling ngomong sendiri. Wih, mereka shock. Loh, kok tiba-tiba bisa ngomong sendiri? Dan bahasa yang mereka pahami, dan bagi manusia sesuatu yang aneh. Nah, kemudian pada waktu diuji coba seperti itu, akhirnya mereka sementara pernah menghentikan proyek tersebut. Bahkan Elon Musk pernah berkata, kayaknya ada iblis di situ. Ingat ya, tanda petik. Tapi saya juga teringat seorang hebat namanya Stephen Hawking. Dia pernah berkata seperti ini. AI itu suatu hari akan lepas landas dengan dirinya dan akan mendesain ulang dirinya dengan kecepatan yang terus-menerus meningkat. Jadi manusia kalah pinter itulah kira-kira seperti itu. Tapi ingat, manusia adalah gambar dan rupa Allah, AI bukan. Namun demikian, untuk kategori kecepatan, mungkin kita ingat awal mula kalkulator muncul, kita kadang-kadang kalah cepat dengan kalkulator, disitulah sesungguhnya program itu sudah bekerja. Namun, sekarang semakin cerdas. Pada waktu program itu sudah bekerja luar biasa, bisa dimanfaatkan untuk aneka rupa kebutuhan. Bisa untuk menjadi jalan buat virus contohnya, atau malware untuk merusak jaringan orang lain yang baru ini dilakukan untuk menyerang Jakarta, bagaimana menggoncang situs-situs yang ada di Indonesia. Kemudian, menurut satu situs namanya Trend Asia, peneliti itu pernah dilarang menggunakan ChatGPT ketika menyusun skripsi. Karena hari ini buat skripsi itu tidak sesulit dulu Bapak Ibu. Jadi otak kita ini kadang-kadang kalah cerdas. Nanti kita akan lihat dalam presentasi saya ada plus minusnya di dalam kita memikirkan tentang AI ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mempergunakan segala yang dari Tuhan Allah, karena dalam penciptaan semuanya adalah baik. Kalau semuanya baik, bagaimana kita memanfaatkannya, itu tergantung bagaimana kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan di sisi lain ada satu situs namanya National Geographic, itu pernah tahun Maret 2023 ya kira-kira, itu ChatGPT bisa dipakai untuk menulis skripsi. Berarti apa? Dia akan mengancam masa depan intelektual manusia. Jadi saudara tahu,
Anak zaman sekarang tuh pinter loh, tapi tanpa proses. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang disebut Gen Z, generasi Z, atau generasi Alpha, dia sudah mengalami pergeseran di mana tidak seperti kita dulu untuk melakukan sebuah penyelesaian membutuhkan rentang proses. Tapi hari ini pesan makanan tinggal ketik, langsung makanan datang. Tak perlu masak lagi. Ingin kendaraan tinggal ketik, datanglah yang jemput. Tak perlu nunggu lagi terlalu lama. Maka pada waktu kecerdasan ini semakin meningkat, seorang kaya raya yang hidupnya uangnya dihabiskan untuk penelitian-penelitian sampai ke antariksa, namanya Elon Musk, dia berkata begini, saya pikir kita harus sangat hati-hati dengan kecerdasan buatan ini. Artinya Bapak Ibu, kecerdasan buatan ini itu bisa berkembang sedemikian rupa, akhirnya apa? Membuat kita menjadi takluk karena kita tidak bisa atau tidak berdaya menghadapi kehebatannya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, kalau mau siapin khotbah kan buka Google kadang-kadang kan, cari ayat di situ lebih cepat kan. Alkitabnya sudah tidak lagi pakai Alkitab cetak, sudah pakai Alkitab elektronik. Mau cari buku tafsiran, tidak perlu cari bukunya Pak Jonar Situmorang yang nulis itu puluhan buku. Saya tidak tahu bagaimana dengan omsetnya nanti, karena apa? Semua sudah beralih kepada PDF. Belum lagi orang-orang yang orangnya masih hidup, tapi bukunya difotokopi. Itu bukan copyright yang dilanggar, tapi dia tiba-tiba menjadi right to copy. Wah, dia punya hak untuk mengcopy. Nah, itu sebabnya Bible Work, menurut berita BW, Bible Work, kalau Anda yang ada di dalam dunia di dunia biblika dalam sekolah teologi, sekarang sudah kolaps. Bayangkan programnya itu, kemudian di-copy, tanpa license, pakai crack-crackan. Akhirnya apa? Pabriknya pun munting juga. Munting itu goncang juga. Dan akhirnya menutup program. Biasanya kan ada seri 10, 11, 12. Saya terakhir memiliki seri yang ke-10. Mungkin ada yang terakhir dalam sesi bagian saya, yaitu tentang menyiapkan penelitian dengan artificial intelligence. Bapak, satu bagian bagaimana kita bersama-sama memikirkan bahwasannya ada ladang yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Melalui apa? Artificial intelligence. Namun pada saat ini kita memikirkan yang terkait dengan penelitian. Karena AI dengan kesehatan, ada hubungannya dengan perbankan, ada kaitannya dengan persoalan keamanan nasional. Jadi kita bisa lihat, mungkin Bapak Ibu pernah buka di TikTok atau buka di Reel yang dimotori oleh Instagram atau Facebook, tiba-tiba saya teringat dulu ada Pak Mahfud, itu jualan, kalau nggak salah jualan panci. Suaranya bisa mirip loh saudara. Gaya-gayanya sepertinya beliau. Atau Bu Najwa Shihab. Bahkan yang terakhir, saya pernah mengamati Pak Presiden kita, itu pun suaranya ditata ulang, mempergunakan AI, sehingga bisa mirip dengan suara beliau. Jadi sekarang hati-hati ya, kena hoax kita, ketika saya berbicara seperti ini, tahu-tahu suara saya itu bisa diduplikasi. Ketika sudah mendengar apa yang saya ucapkan ini, lalu kemudian AI bisa membacanya, dia bisa memunculkan. Itu ada programnya. Tapi ini adalah bukan akan menjelaskan ke semuanya. Ada 6 sesi, dan setelah itu rencana akan ada workshop yang khusus untuk
menggali masing-masing bidang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manfaatkan teknologi AI dalam penelitian ilmiah. Ada 6 bahasan yang akan dibahas selama perjumpaan kita. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai malam. Jadi hari ini sampai nanti sekitar jam 8, besok pagi juga sampai jam 8, hari ini 3 sesi, besok 3 sesi. Supaya apa? Kita mendapatkan kelengkapan. Dan memang pembicara yang sudah dipersiapkan untuk masing-masing bagian tersebut. Nah, bagian saya adalah tentang menyiapkan penelitian dengan AI, Artificial Intelligence. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Habakuk dalam Habakuk 2 ayat yang kedua. Ini kan Kristen toh, jadi saya juga pakai ayat Alkitab tadi sudah di Ibrani, sekarang di Habakuk. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. The vision atau the revelation itu perlu ditulis dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bapak Ibu, karya kita di jurnal, karya kita di buku, karya kita dalam lirik-lirik lagu itu akan ada seterusnya meskipun kita sudah dipanggil Tuhan. Itu bisa menjadi legasi, warisan yang sangat berharga untuk anak cucu kita. Makanya mulai sekarang coba pikirkan baik-baik. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, yang bisa kita tinggalkan, selain khotbah kita yang direkam, tapi kita juga bisa berkarya melalui tulisan. Khususnya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang senang mengkaji melalui pengamatan sesuatu yang bersifat ilmiah, maka AI bisa membantu kita. Ada 3 bahasan yang akan saya sajikan pada saat ini. Kalau menurut jadwal sih sampai jam 6 lebih 10. Sesuai dengan schedule apakah demikian Bu Erna? Ya. Ya, Oke. karena kami semuanya ingin tahu lebih banyak Bapak. Sekarang Bapak berikan yang terbaik untuk mereka. Molor sedikit tidak apa-apa, tapi yang pasti berikan secara maksimal namun tetap diatur waktunya. Oke. Dipersilakan. Ada 3 bahasan. Ya, saya maksimal sampai 16 jam 18.15 deh ya. Saya ambil 5 menit dari jadwal yang diberikan. Jadi masih ada 20 menit ke depan. Saya akan berbagi apa yang bisa menolong kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui karya tulis. Ada 3 bahasan yang akan saya bahas, yaitu tentang persiapan penelitian. Ini nggak susah-susah kok. Saya menjelaskan sesuatu yang sesimpel. Karena apa? Karena ada bahasan yang lainnya. AI dalam penelitian akademis nomor nomor 4, menemukan masalah dengan AI, mengelola data penelitian berbasiskan AI. Nomor 6, pertimbangan etis dan hobi-hobi nyontek, copy paste nanti akan dibahas dalam masalah ini dalam penelitian akademik. Jadi saya tidak menjelaskan semuanya, namun pertama adalah persiapan penelitian. Tahap awal dalam pelaksanaan penelitian merupakan tahap yang sangat penting, di mana tahap ini melakukan suatu pengamatan, lalu mengidentifikasi masalah, selanjutnya membuat rumusan masalah dan tujuannya. Kalau kita Kristen ya, ditambahi doa di awal. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahap awal dalam pelaksanaan ini, kita perlu tahu apa yang akan kita tulis. Dari mana kita mendapatkan input datanya? Dari pengamatan. Bisa kita membaca buku, bisa kita melihat perilaku sosial di gereja kita. Kenapa hari ini orang kok begitu sulit datang ke gereja, ada persoalan apa? Saudara bisa menyelidiki di gereja Anda. Jangan hanya sekadar kita berkata, wah itu butuh doa, kurang doa.
kalau masalah doa, kita tidak akan pernah berkarya karena ada perilaku-perilaku sosial yang kita amati, itu perlu kita identifikasi. Kita perlu cari tahu dari begitu banyak persoalan, yang mana yang mengganggu kita, dan kita ingin menyajikannya dalam karya tulis. Setelah itu, membuat rumusan masalah, yaitu pertanyaan penelitian. Ini kalau di dalam ilmu berkhotbah ekspositori, namanya kalimat pertanyaan. Jadi, pada waktu ada kalimat pertanyaan, kemudian digali jawabannya melalui perikop yang ada. Tapi kalau dalam kasus ini, rumusan masalah tersebut, kita mencari tahu sesuai dengan tujuan awal, kita meneliti apa yang sedang menjadi kerinduan kita, kegelisahan hati kita, keingintahuan kita dengan hasil pengamatan tersebut. Ada aneka jenis penelitian. Saya tidak menjelaskan panjang lebar dalam bagian ini karena memang bukan khusus berbagi tentang metode penelitian. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada kombinasi keduanya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada umumnya ada 3 bentuk jenis 3K ini tentang penelitian, maka bisa di breakdown, bisa diturunkan lagi. Kalau kuantitatif bisa bentuknya deskriptif, korelasional, eksperimental, komparatif. Tapi kalau yang kualitatif bisa etnografi, eksplorasi, fenomenologi, dan grounded teori. Tapi yang teologi ini menarik. Kita bisa studi eksegesis dari bagian ayat tertentu, dan kita ingin tahu apa yang sedang terjadi di latar belakang sebuah ayat itu muncul. Atau di sisi lain, kita bisa mempergunakan metode kualitatif untuk studi pustaka. Mungkin kita sedang mengkaji pemikiran Karl Barth, Erich Fromm, atau mungkin mengkaji religiusitas seorang tokoh agama yang hari ini menjadi populer. Anda bisa mengangkatnya. Saya mau nyebut nama nggak jadi deh, karena di Indonesia nanti dikira promo, nanti bisa juga dikira pencemaran nama baik. Kenapa mesti nyebut nama orang tersebut? Kita bisa melalui studi pustaka, tulisan-tulisan orang, dan kita bisa mengkajinya. Tapi di sisi lain, ada pula artikel yang sifatnya populer atau buku yang populer. Kalau yang mundur ini, kita bisa menjadikan kajian tulisan di jurnal. Kalau internasional, kalau yang Indonesia terindeks Sinta, kalau yang internasional bisa terindeks Scopus. Maka di situ kita sudah berkarya melalui apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi jikalau kita ingin mengkajinya sedikit lebih ngepop, sedikit lebih kontemporer, kita bisa membuatnya menjadi sebuah artikel. Tentu bukan dengan susunan seperti jurnal. Apa yang perlu kita pikirkan termasuk buku? Pertama, topiknya. Langkah awal kita harus tahu kita mau nulis apa. Seringkali kita terlalu banyak, nafsu besar, tenaga kurang. Semuanya mau. Kalau muncul begitu banyak ide dalam otak kita, maka kita boleh mengetikkannya seperti waktu kita menyiapkan sebuah khotbah. Idenya muncul banyak. Lalu kita membuat pengelompokan, inventarisasi, apa yang menjadi kerinduan kita untuk kita bahas. Tiba-tiba kita muncul dengan satu ide tertentu, topik tertentu. Apa yang perlu kita pikirkan adalah fokus kita kemana dari topik yang sudah muncul tadi. Karena fokus itu menentukan kita akan pegangan apa. Saudara banyak jalan ke Jakarta. Saudara dari Surabaya bisa lewat Tuban, bisa lewat Jogja. Mau ke Jakarta bisa lewat Bali. Mau ke Jakarta bisa lewat Makassar. Mau ke Jakarta bisa lewat Kalimantan. Bisa. Artinya apa?
kita akan menemukan banyak rute ke Jakarta. Tapi kalau fokusnya adalah kita melalui Jogja, Jawa bagian selatan, disitulah kita menentukan tujuan dari apa yang sedang mau kita bahas ini. Jadi tujuannya apa sih? Menuliskan apa yang sudah kita amati. Contoh, topiknya tentang persembahan. Fokusnya apa? Fokusnya boleh perpuluhan, persepuluhan, boleh persembahan lain, boleh mungkin diakonia, ada macam-macam itu. Itu bisa di breakdown menjadi detil-detil tertentu. Tinggal kita memperpanjang, kita cari catatan-catatan yang banyak tentang persoalan tersebut. Lalu pada waktu kita sudah memiliki tujuan, yang mau kita bahas adalah persembahan diakonia, usahakan jangan mengobok-obok persembahan yang jenis lainnya. Karena apa? Nanti kita akan tidak fokus kepada satu persoalan. Lalu baru kita memikirkan manfaatnya. Apa manfaat yang sedang kita harapkan saat kita menuliskan artikel atau buku ini? Jadi kalau Anda mau menulis tentang teologi sistematika, ada beda-beda. Dari teman-teman yang Calvinis, sistematikanya seperti ini. Lalu teman-teman yang evangelikal, susunannya seperti ini. Sistematika teologinya Pentakosta akan seperti itu. Jadi, ada bentuk-bentuk yang menjadi rancang bangun sehingga bermanfaat bagi pembacanya. Baru kesimpulan dari apa yang kita bahas. Sekarang yang kedua, yaitu tentang penguasaan materi. Kalau yang pertama tadi tentang persiapan penelitian, maka yang kedua ini adalah penguasaan materi kita. Pada waktu kita sudah mempersiapkan sesuatu yang wow, mungkin lagi tren. Contoh yang tren terakhir ini adalah Kristen progresif. Tapi kita tidak menguasai bidang itu. Ya, kalau perlu jangan ikut-ikutan. Kita perlu belajar dulu. Saya teringat pada waktu zaman COVID kemarin, banyak hamba Tuhan, pendeta, dan gembala lebih lihai bicara tentang obat-obatan. Sehingga pada waktu berjumpa dengan jemaat, tidak menguatkan dengan firman Tuhan, langsung memberikan jurus obat-obatan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu COVID kemarin, saya tetap selama tidak dilarang oleh pemerintah Surabaya, saya datang onsite ke persekutuan atau gereja-gereja yang mau buka. Lalu kemudian, saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan, dikasih obat ini, nanti ketemu lagi dikasih obat ini, nanti ketemu lagi dikasih obat ini. Ya saya minum semua. Namanya juga dikasih, saya minum. Saya pikir kok ahli semua sekarang ya tentang obat-obatan tadi. Maka pada waktu begitu ahlinya, berarti pasti informasi dari mana? Kan nggak sekolah kedokteran. Dari mana? Dapatkan dari media sosial. Lalu dikaji dengan pengamatan, dicoba mendapatkan informasi, lalu berani menyimpulkan. Pada waktu kita akan membuat sebuah penelitian, ketika kita sudah melakukan pengamatan, lalu kita menemukan apa yang akan kita teliti, pastikan kita menguasai materi yang sedang kita mau teliti. Penguasaan materi ini akan menentukan sebuah penelitian atau artikel akan berjalan terus atau berhenti. Saya banyak kali membimbing mahasiswa di tengah jalan, dia berhenti saat menyelesaikan tugas akhirnya. Mengapa bisa begitu? Judulnya bagus. Atau mungkin dia punya judul tertentu, tapi pada waktu di ujian praproposal diarahkan judul yang lain. Padahal dia menguasai yang ini. Yang ini bagus, tapi tidak menguasai. Apa yang terjadi? Nanti di tengah jalan dia bisa berhenti. Kenapa? Nggak bisa berkembang.
Makanya pada waktu kita menyiapkan khotbah, kalau copy paste dari PowerPoint-nya orang, atau kita ambil dari internet, kita susah mengembangkannya. Kita perlu menguasai materi tersebut. Dengan cara apa? Kita belajar. Kita harus ada waktu khusus untuk mendalami materi yang akan kita sampaikan, supaya apa? Kita tahu latar belakangnya seperti apa, proses bekerjanya kayak apa, hasilnya akan menjadi apa. Nah, itulah paketan yang perlu kita pegang baik-baik. Mengapa? Karena kalau kita tidak tahu, tidak memiliki penguasaan akan materi, itu menjadi persoalan. Mengapa? Karena tidak tahu bagaimana cara mengerjakan dan menyelesaikannya. Itu yang membuat sebuah penelitian itu berhenti. Selain menguasai materi, namun juga bahan yang mau diolah mudah untuk dijangkau dan tahu cara mengolahnya. Anda boleh punya PDF banyak, tapi tidak tahu cara pakainya. Sakit kepala itu. Mana mau kita baca buku tebel-tebel seperti itu. Oleh sebab itu, kita perlu mempergunakan tools tertentu untuk kita mencari tahu bagaimana menggunakannya. Penguasaan materi ada 5 hal yang saya bisa simpulkan. Pertama, saya beri singkatan TKP. Pertama adalah tahu yang mau dikerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menulis sesuatu, satu aja, jangan banyak. Saya sering kali ketemu orang cerdas dan pandai. Pak, ini ide bagus, Pak. Pak, ini ide bagus, Pak. Saya bilang satu aja. Satu kalau jadi itu bersyukurlah. Daripada 2, keduanya setengah jalan. Apalagi 3, tiga-tiganya sepertiga jalan. Lebih baik 1, tapi jadi. Ketika sudah tahu yang dikerjakan, kita perlu tahu tujuannya apa sih? Mau nulis ini, mau pamer ilmu, atau cuma untuk menunjukkan kepintaran kita, atau kita punya tujuan menjadi masukan bagi kelompok tertentu yang sedang menghadapi sebuah persoalan, atau mungkin kita sedang mempersiapkan penelitian kelanjutan ketika sudah mengetahui hasilnya ini. Hal yang ketiga adalah ketersediaan dari materi tersebut. Jadi kalau kita sudah ada pengamatan, kemudian kita menguasai, tapi pikirkan baik-baik materi yang untuk dipakai, apakah tersedia atau tidak. Tapi kalau Anda memiliki dana tak terbatas, maka Anda bisa menikmati keleluasaan tersebut. Yang keempat adalah pengolahan materi. Setelah tersedia materi tersebut, kita perlu olah. Pada waktu mengolahnya itu adalah ciri khas kita. Disitulah kita bisa menikmati kebaharuan atau novelty. Kalau dalam penelitian, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, yang tidak pernah terjadi, tapi pengemasannya itu. Saya teringat kata pengkhotbah di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Berarti semuanya adalah pengulangan. Tapi pengemasannya itu yang bisa kita tunjukkan dari sudut pandang tertentu. Dan setelah itu adalah pengembangan materi. Setelah jadi semua, kita punya gambaran yang bagus bagaimana kita bisa mengembangkan materi ini sehingga akan menghasilkan sebuah karya tulis, baik itu sifatnya jurnal ilmiah atau artikel kontemporer atau buku, bisa buku pengajaran atau buku pada umumnya. Intinya adalah Bapak Ibu berkaryalah. Ada alat yang bisa membantu kita. Yang terakhir adalah penggunaan AI. Penggunaan AI memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi AI, serta domain masalah yang ingin diselesaikan.
Kalau kita tidak tahu tentang AI, kita cuma dengar, dan kita tidak pernah mencoba-coba, kita tidak bisa menikmati kehebatan daripada apa yang disebut dengan AI. Saudara, HP ini seringkali kita sebut smartphone. Tapi kalau dipakai oleh generasi baby boomers atau generasi X, Y, belum Z ya, itu kadang-kadang cuma dipakai untuk telepon aja dan WA-an. Padahal bisa dibuat macam-macam. Namanya smartphone. Tapi kalau orangnya tidak smart, phone-nya jadi tidak smart juga. Selain itu, keterampilan dalam pengolahan data dan pemrograman sangat diperlukan untuk berhasil dalam penelitian ini. Apa itu AI? Yaitu artificial intelligence itu adalah sebuah kemampuan mesin untuk belajar dan meniru kecerdasan manusia, tapi tentang intelektual, kognitif manusia dalam melakukan berbagai tugas. Seperti apa? Pembelajaran, penalaran, pembahasan, dan pemecahan masalah. Jadi keren nggak saudara? Jadi AI itu bisa belajar. Belajar dari mana? Data-data kita yang sudah diupload di Google itu, di dunia internet itu. Dia langsung baca di seluruh dunia. Wah, cepat sekali. Cepat sekali, luar biasa itu. Dia bisa bekerjanya sangat canggih. Lalu dia bisa mikir, makanya ketika Anda minta berapa jarak dari bumi ke bulan, dia bisa panggil nanti. Bisa keluarkan jaraknya sekian jauhnya. Lalu dia bisa membahas. Kalau kita minta, tolong buatkan proposal dengan tema ini. Nanti keluar judulnya, kemudian keluar tulisannya, ada sub-subnya. Lalu kalau kita membuat artikel beserta dengan referensinya, referensinya juga keluar loh. Wah, lengkap semua. Pokoknya seperti restoran cepat saji. Semuanya tersedia dengan instan. Hanya di balik komputer kita atau di balik laptop kita atau di balik HP kita, kita bisa menyelesaikan sebuah artikel dalam waktu sekejap. Yang penting kita tahu clue-nya, kita tahu apa yang menjadi tujuan kita di dalam mempergunakan AI ini. Cepat. Karena AI tidak bisa menafsirkan kata-kata yang bias arti. Saudara, kehebatan AI, ini ada bahasa pemrograman, tapi saya tunjukkan aja supaya saudara terkagum-kagum. AI itu adalah mesin learning, mesin yang bisa belajar. Tetapi dia large language model. Apa itu? Model atau program yang bisa mengenali dan menghasilkan teks, serta memproses bahasa. Dengan kemampuan ini, membuatnya dapat berkomunikasi. Jadi kalau saudara ngomong sama dia, itu bisa rundingan loh. Kalau begini gimana? Oh ya, harusnya begini. Tapi saya senangnya begini. Tapi ingat ya, bahasa kita harus bahasa yang konkret, tidak boleh abstrak. Dia akan menjawab seperti diskusi. Berinteraksi dengan para pengguna yang menggunakan bahasa yang alami, seolah-olah sedang berhadapan dengan sesama manusia. Saudara, sekarang sudah GPT-4, itu bisa 1,7 triliun parameter. Dia bisa kerjanya kenceng luar biasa. Wuss! Mengumpulkan jutaan data dari seluruh yang ada di muka bumi ini. Apa itu GPT? Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Jadi ChatGPT bertanya kepada AI secara otomatis, memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Sekarang kita sampai kepada dampak positif, dampak negatif pengguna, dan dampak negatif dari ChatGPT tersebut. Teknologi ini saudara dikembangkan sejak tahun 2018, tapi baru dirilis ke publik itu 30 November 2022.
Ini dampak positif, saudara. Bukan cuma 10, lebih daripada ini. Saya pernah membaca itu hampir 100. Karena ada di breakdown menjadi sub-sub tentang apa yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT AI ini. Dia mampu bicara aneka bahasa loh. Anda mau pakai bahasa apa, dia bisa menjawab. Dia mampu berinteraksi dengan cepat, langsung, satset, mampu menjawab dengan cepat juga, mampu berikan perkembangan terbaru, mampu diajak berdiskusi aneka kasus, mampu menjadi rekan berpikir, mampu membantu membuat desain penelitian, mampu menata bahasa tulis lebih sistematis, mampu menjadi kamus tertentu, mampu menyimpan informasi yang banyak. Tapi ada dampak negatif bagi manusianya. Ada 3K. Pertama, ketergantungan. Kita akan tergantung dengan AI. Coba ingat dulu pada waktu kita masih pakai Alkitab tercetak, kita ini bisa tahu tempatnya di mana sedemikian lancar. Tapi setelah kita dijajah oleh HP, kita bisa lupa loh. Ini kitab di mana isinya tentang apa. Karena apa? Kita sudah ketergantungan. Yang kedua, kemalasan. Kita tidak butuh proses lagi. Tapi ingat, semuanya sifatnya instan. Cepat. Memang betul cepat. Ini zaman sangat cepat sekali. Akhirnya kita malas dengan yang namanya proses. Aku lagi ada Zoom, aku moderat. Yang ketiga, yaitu kurang interaksi sosial. Kita menjadi orang yang asosial. Coba lihat anak Bapak Ibu deh. Kalau kita yang sudah generasi X ini, mungkin tidak seperti itu. Tapi generasi Z, Gen Z, atau generasi Alpha yang akan mengalami perbuatan seperti itu. Sekarang Mohon izin, Pak Juanda, waktunya sudah habis. Saya Oke, tinggal kasih 1 menit. menit saja. Ya, 1 oke. menit. Ya, 1 menit ya. Dampak negatif, tidak bisa memahami kata abstrak. Itu yang saya katakan tadi harus jelas. Tidak akurat, tergantung materi tersedia. Terbatas, ini semua T, dalam pemahaman tergantung pada data yang ada di internet. 4, tidak memiliki emosi, tidak dapat merespon secara bersifat emosional, tidak aman, bisa digunakan untuk tujuan moral dan tidak etis dan kejahatan. Nah, saudara, ini adalah contoh. Sudah selesai habis ini, Bu. Aman, Bu. Ada beberapa yang saya pakai ini nomor 1 dan nomor 3. OpenAI, ini alamatnya, dan Google Bard, itu punyanya Google. Ini punyanya Microsoft Bing AI. Nah, kenapa saya pakai itu? Ternyata ChatGPT itu penggunanya ada 14 miliar di muka bumi ini. Saya lanjut aja terakhir, mestinya ada latihan, Anda buka ini aja, nanti coba ngetik-ngetik sendiri di rumah, tanya sendiri apa jawabannya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Juanda, luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Dr. Juanda MTH MIS ini adalah Ketua Pengembangan Metodologi Penelitian ASPIKI. Beliau juga dosen STTII Surabaya dan menulis 10 buku. Makanya lancar sekali kalau menjelaskan. Bahkan setelah ini mungkin Pak Juanda akan menulis sampai 100 buku ya. Karena dengan adanya teknologi AI ini bisa membuat buku itu nggak perlu berbulan-bulan. Saya juga seorang penulis buku, di mana saya kalau bikin buku itu butuh waktu sampai 2-3 bulan. Namun dengan teknologi AI, mentor kami, Bapak Hardianto GP, itu mengatakan bahwa bikin buku sekarang 1 minggu selesai loh. Nah, karena apa? Karena adanya teknologi yang luar biasa ini. Yang penting Anda baca dulu, Anda rangkum dulu ya, kemudian baru diaplikasikan, jangan dikopas langsung Bapak Ibu. Kalau dikopas langsung hasilnya adalah Anda kena plagiarisme. Ya, karena sekarang semuanya sudah ada badan hukumnya, ada hakinya. Jadi tetap hati-hati. Yang pasti manfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Juanda. Nanti kalau ada pertanyaan, ada di sesi terakhir untuk pertanyaan. Sama. Ya, nah saudaraku yang terkasih, berikutnya kita akan